Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita manfaatkan waktu kita untuk sama-sama mengkaji secara singkat kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah makalah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang terdapat di dalam diri manusia. Yuziluha arba'atu asya, di mana 4 permata ini bisa hilang dikarenakan 4 sifat buruk. Adapun yang dimaksud daripada 4 permata yang ada di dalam diri manusia adalah yang pertama akal, kemudian yang kedua agama, kemudian yang ketiga haya rasa malu, dan yang keempat amal soleh. Ini 4 permata yang setiap manusia memiliki ini, ya, akal, agama, rasa malu, dan juga amal soleh. Lantas apa saja yang bisa menghilangkan 4 permata ini, 4 sifat buruk apa yang bisa menghilangkannya? Yang pertama adalah fal ghadabu yuzilul akal. Emosi marah itu bisa menghilangkan akal. Di mana ketika seseorang sedang emosi, hilang akalnya. Dia tidak lagi memikirkan apa yang ia perbuat. Ya. Sebagai contoh, ketika di jalanan ada kejadian serempetan kah atau disalip-salipan gitu ya. Terpancing emosi, maka segala sesuatu bisa terjadi dengan cepat. Entah itu berantem, pukul-pukulan, sampai kemungkinan bisa terjadi ada yang meninggal dunia. Dimana ketika saat tidak emosi, hal itu tidak terbayangkan. Karena ketika seseorang emosi, hilang akalnya. Begitu juga ketika di dalam rumah tangga ada suami istri cekcok, ya, terpancing emosi salah satunya, bisa kejadian hal-hal yang ketika normal, ya, akal berfungsi nggak bakalan kejadian, tapi ketika kepancing emosi, ya entah itu KDRT dan lain sebagainya, kejadian. Makanya emosi atau marah-marah bisa menghilangkan akal. Dalam Islam kita diajarkan untuk bisa memanage emosi kita, menahan emosi kita. Di mana Al-Quran sendiri menjelaskan di antara tanda orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosinya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan emosi. Karena ketika dia tidak bisa di-manage, diatur, kita kelola emosi kita, bisa berbahaya, hilang akal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan tips, ya, ketika kita dilanda oleh emosi, untuk meredakannya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Ketika kita berdiri, saat emosi kita sedang berdiri, maka Rasul mengajarkan untuk duduk supaya emosi kita bisa mereda. Nah, ketika duduk masih saja emosi, maka diajarkan oleh Rasul untuk berbaring, tiduran. Makanya ada kiai di Jawa Timur, ya, di Malang, ya, ketika dia konflik dengan tetangganya, ya, untuk menahan emosinya dia guling-guling supaya nggak keluar emosinya. Itu viral tuh, ya.
belum lama ini viral, dia guling-guling supaya emosinya nggak keluar, bisa melakukan hal-hal yang di luar akal gitu. Kemudian ketika masih ada emosi di dalam diri kita, langkah terakhir kata Rasul adalah ambil air wudhu. Kenapa demikian? Karena emosi itu sumbernya dari setan. Setan terbuat dari api. Cara memadamkan api adalah dengan disiram dengan air. Itu langkah terakhir. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menasehati salah satu sahabatnya, Muawiyah. Ini juga berlaku untuk kita sebagai umatnya. Ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab, wahai Muawiyah, hati-hatilah engkau dengan emosi. Fa innal ghadaba yufsidul iman, karena yang namanya emosi bisa merusak iman. Ya ibaratnya keimanan kita 100% bisa rusak gara-gara emosi. Kita tidak bisa mengelola emosi kita. Kama yufsidul sibro ala asal. Sebagaimana buah brotowali ya, buah yang sangat pahit itu bisa merusak manisnya madu. Ya. Rawahu al-Baihaqi. Karena kita harus hati-hati terhadap emosi kita, karena ketika kita tidak bisa memanage, mengaturnya, bisa menghilangkan akal kita. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, wal hasadu yuziluddin. Hasud, ya, iri, dengki itu bisa menghilangkan agama. Ayat syariah, yang dimaksud adalah syariat di sini. Hasud adalah tamanni zawali ni'matil ghair. Definisi daripada hasud, mengharapkan hilangnya nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Ya, jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat, ya mungkin kekayaan, ya, naik jabatan, ataupun prestasi-prestasi yang lainnya, ketika timbul dari dalam diri kita agar kenikmatan itu hilang, kita mengharapkan orang itu bangkrut, kita mengharapkan orang itu jatuh namanya di tengah masyarakat, ya diikuti dengan langkah-langkah mungkin menebarkan fitnah dan lain sebagainya. Itu kita sudah jatuh dalam perbuatan hasud, dan perbuatan hasud ini amat sangat berbahaya, ya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iyyakum wal hasad, hati-hatilah kalian dengan hasud. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naral hatab, bahwa yang namanya hasud, iri, dengki itu bisa memakan, menghanguskan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, sebagaimana api melahap kayu bakar, tak tersisa. Udah capek-capek kita melakukan perbuatan baik, ya salat, puasa, sedekah, namun hangus tak tersisa gara-gara di dalam diri kita ada sifat hasud, iri, dengki kepada orang lain. Makanya supaya kita tidak memiliki sifat hasud kepada orang lain, caranya adalah dengan banyak-banyak bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak syukurin aja semuanya. Karena orang yang hasud itu senantiasa melihat orang lain, ya. Orang lain dapat ini, orang lain dapat itu. Dia tidak melihat dirinya sendiri bahwa sebetulnya Allah sudah memberikan banyak kepada orang tersebut. Karena itu supaya terhindar dari sifat hasud, banyak-banyak bersyukur. Kemudian juga yang kedua, jangan suka banding-bandingkan kepada orang lain, banding-bandingke, ya. Apalagi kepada orang-orang yang di atas kita. Karena apa? Karena masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya masing-masing nggak ketukar. Kita terima saja. Ketika kita membanding-bandingkan kepada orang lain, nah ini muncul hasud. Dan cara yang ketiga supaya kita terhindar dari sifat hasud, banyak-banyak membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq, karena itu surat perlindungan dari hasud, ya, dari hasud. Dan sebagai informasi bahwa hasud adalah dosa pertama yang terjadi di langit dan di bumi, ya. Adapun hasud yang terjadi di langit adalah hasudnya iblis kepada Nabi Adam, ya.
Dia iri kepada Nabi Adam karena Allah muliakan Nabi Adam sehingga para malaikat dan semua makhluk di langit disuruh sujud hormat kepada Adam. Dia nggak terima, dia iri dengki, dia merasa dirinya lebih hebat dibanding Adam. Dan hasud yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah hasudnya Qabil terhadap Habil, karena Allah menerima sedekahnya si Habil, tidak menerima sedekahnya si Qabil. Hasudlah si Qabil terhadap Habil sampai-sampai ia membunuh saudaranya itu. Kemudian yang ketiga, permata yang bisa hilang adalah wat-tama'u yuzilul haya, bahwa tamak, rakus itu bisa menghilangkan rasa malu. Ya. Kita saksikan ketika seseorang rakus, ya, dalam hal mungkin makanan, harta, atau apa saja, urat malunya udah putus, ya, karena rakusnya dia terhadap sesuatu. Maka jangan sampai rasa malu ini hilang dari dalam diri kita, karena al-haya'u minal iman. Kesempurnaan iman kita kalau kita masih punya rasa malu. Kemudian yang keempat yang disampaikan oleh Rasul, wal ghibatu tuzilul amalus salih. Ghibah, membicarakan aib orang lain, akan menghilangkan amal soleh kita. Ghibah adalah membicarakan aib, kejelekan orang lain di belakangnya, ngomongin orang lain, mungkin bahasa kitanya gosipin orang, ya, membicarakan aib orang lain. Nah, ketika itu dilakukan oleh kita, maka amal-amal soleh yang kita lakukan akan ditransfer kepada orang yang digibahi. Maka beruntunglah orang yang menjadi objek gibah. Tanpa dia melakukan amal soleh, dia tertransfer atau terkirimkan pahala untuk dirinya, ya. Jadi ketika orang menggibahi, menjelek-jelekkan orang lain, pada saat yang bersamaan dia kirim pahala kepada orang yang dijelek-jelekin. Makanya beruntung orang yang banyak digibahin sama orang lain, karena nggak ngapa-ngapain dia dapat pahala, kiriman pahala dari orang yang ngomongin orang tersebut. Karena itu kita harus hati-hati terhadap ghibah ini. Allah sendiri melarang kita untuk ghibah dengan ayatnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian satu sama lain membicarakan aib orang lain. Karena apa? Digambarkan oleh Allah, ketika kita ghibah, membicarakan aib orang lain, itu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Hal yang sangat menjijikkan. Jemaah sekalian, itulah 4 permata yang bisa hilang dengan 4 sifat buruk yang ada pada manusia. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.